contohnya itu pakaian basah yang kita jemur menjadi kering karena adanya air yang udah. Faktor-faktor yang mempengaruhinya suhu udara, luas permukaan air, kelembapan udara. Nah, yang kondensasi pengembunan, uap air yang naik ke langit akan terkena udara dingin. Uap air berubah menjadi titik-titik air kecil dan membentuk awan. Jadi kalau kita masak air, uap air tadi di atas langitnya suka lihat nggak ada titik air? Nah, itu namanya pengembunan. Contohnya kaca yang dingin, kadang berembun di ruangan AC ya, suka berembun. Terus kalau presipitasasi, turunnya hujan. Awan yang semakin banyak berisi air akan menjadi berat. Titik-titik air jatuh ke bumi sebagai hujan. Contohnya, hujan turun saat awan di langit sudah penuh air. Bentuk presipitasinya, hujan, salju, hujan es, dan gerimis. Kalau yang tadi, yang dari kondensasi yang mengembun di atas itu kan nanti awalnya jadi berat, isinya air semua. Jadinya turunlah air hujan. Selanjutnya itu kan ada infiltrasi, resapan. Dari air hujan itu ngalir ke tanah, diresap oleh tanah. Terus berakhir di runoff atau aliran air. Berakhir ke sungai. Air yang udah dari tanah itu langsung ke sungai. Kesimpulan. Kita akan nonton video dulu ya. Ya Bu. Yang sangat banyak dan jumlah air berbumi seolah-olah tidak akan habis. Hal ini disebabkan karena adanya proses daur air. Secara umum, proses terjadinya daur air atau siklus air di bumi terdiri dari 4 tahapan. Tahapannya yaitu penguapan, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Pada proses ini terjadi perubahan zat cair menjadi zat gas yang terkumpul di bagian atmosfer bumi. Ada juga bentuk evaporasi atau penguapan lainnya yang terjadi pada tumbuhan atau yang biasa disebut transpirasi. Transpirasi adalah pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Proses siklus atau perputaran air yang terus berlangsung di bumi selanjutnya disebut dengan kondensasi. Uap air yang berasal dari proses sebelumnya akan berubah jadi awan dan akan berada di tempat tinggi karena angin. Pada tahap ini terjadi proses kondensasi atau yang lebih umum dikenal dengan pengembunan. Ketika awan berada di tempat yang makin tinggi, maka suhunya akan berubah menjadi semakin rendah. Artinya, awan akan mengalami pengembunan, membentuk titik-titik air yang akan berubah menjadi awan. Proses presipitasi adalah lanjutan dari proses kondensasi, di mana air akan turun dari awan ke permukaan atau disebut hujan. Presipitasi bisa terjadi akibat pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air membuat awan sampai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk, maka tetesan air hujan yang turun akan semakin banyak. Air ini tidak hanya turun dalam bentuk hujan, tapi air bisa turun berbentuk salju. Ini karena pada saat musim dingin, uap air akan terkondensasi menjadi sejumlah es yang padat. Kristal es kemudian menyerap dan membekukan uap air di sekitarnya, jadi kristal salju yang jatuh ke bumi. Proses terakhir yang terjadi dalam siklus air adalah proses infiltrasi yang sering disebut dengan penyerapan. Air hujan yang turun akan jatuh ke permukaan bumi dan mengalir ke sungai, danau, laut, hingga samudra. Air yang turun ke permukaan ini akan terserap ke tanah dan diserap oleh berbagai tumbuhan. Laju infiltrasi biasanya berbeda-beda bergantung pada jenis tanah, kondisi geografis, dan jumlah air di permukaan. Pantai yang tidak bisa menyerap air dengan baik bisa memicu terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Air yang terserap jauh ke dalam tanah
jadi sulit dijangkau manusia, sehingga membuat kekeringan dan kesulitan air. Namun, air yang terserap baik di bawah tanah bisa dimanfaatkan sebagai ketersediaan air untuk irigasi. Itulah proses lengkap terjadinya daur air atau siklus air di bumi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya. Yang tadi adalah video tentang siklus air. Aku mau tanya, siapa yang tahu itu siklus air? Ada yang bisa jawab? Boleh, Naila. Apa itu siklus air? Proses pertukaran air agar air di bumi tidak habis. Nah, betul. Sekarang ibu tanya, apa itu evaporasi? Boleh, Wardah. Apa itu? Air kemudian menjadi uap air. Nah, betul, pintar. Terus yang selanjutnya infiltrasi. Boleh. Wardah lagi. Apa? Infiltrasi adalah resapan air. Ibu akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini ada gambar, lalu kalian suruh di perintahnya ini menulis istilah siklus air tersebut dari gambar ini. Oke? Ibu bagikan ya. Nah, sekarang tukar dengan teman sebelahnya. Kita koleksi bareng-bareng. Kalau ada yang salah disiram aja. Nah, kita bahas ya. Di gambar satu ini gambar apa ya? Evaporasi. Gambar air dan matahari. Ya, itu namanya proses Evaporasi. Yang jawab evaporasi penguapan betul. Yang gambar dua ini ada Awan. awannya isinya ada air-airnya. Nah, itu namanya apa? Proses apa? Kondensasi. Ya, betul. Yang jawabnya kondensasi pengampunan betul. Terus yang ketiga ini Awan dan hujannya air. terus, hujannya turun. Namanya Presipitation. Nah, betul, presipitation. Yang gambar 4 airnya nyerap ke tanah. Infiltrasi. Ya, betul. Yang kelima ada gambar pengumpulan air di sungai. Run off pelestarian. Ya. Nah, keluarga nomor berapa? 3. Hujan merupakan bagian dari proses presipitasi. Betul. Dan hari ini sampai di sini dulu ya. Ya, Bu. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya dan dapat dipahami dengan baik. Amin. Kita akhiri dengan membaca doa bersama. Ketua kelas boleh? Untuk mengakhiri pertemuan hari ini berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.